Halo semua, nama saya Yosepin dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara mitosis. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih apa itu mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis ini berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Nah, dalam pembelahan sel mitosis ini terdapat 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Nah, supaya kita semakin paham nih, langsung aja yuk simak pembahasannya. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase yang lainnya. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus. Di bagian luar inti sel terdapat sentrosom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Sedangkan pada fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Tahap anafase. Tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai, sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.